صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلا الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط
tahu ke Banda Aceh punya tokoh pada masa itu di jalan Sepi Gunung dan rumah itu ada dua. Jadi setelah ada ibu ayah dan ada ibu Bismillah, hanya ibu Bismillah lagi di Banda Aceh. Kedua orang tuanya juga dan itu juga Pak Abdullah, dia berasal dari Bonaki selama kemudian saya menyampaikan bahwa baik Bapak Abdullah ini dan Ibu Meridan itu sangat membantu dalam perjuangan bertasawuf. Selama beliau juga di Jakarta, ke Aceh pulang dengan ibu, beliau selalu mengadakan acara pengajian dan tips di rumah beliau. Di mana ada? Di Penjara. Di Penjara. Di Labukan Terminal. Kemudian ibu terutama Pak Abdullah besar beliau kepada NPDP, di mana pada masa boleh kata itu atau fitnah yang dilemparkan oleh MPU Aceh untuk minta tausiah kepada Gubernur Aceh, kepada Gubernur supaya menghentikan tasawuf darah SRB di seluruh Aceh. Jadi dituduh bahwa tasawuf SRB membawa kelisahan umat. Jadi untung saja hampir bahwa Gubernur memperkenalkan, tapi mungkin benar benar karena waktu ada seminar internasional beliau membuka karena tapi sebelum demikian baik MPU Aceh dan MPU lainnya di kabupaten-kabupaten dan ulama-ulama besar dari Aceh mendesak bagaimana supaya Pak Gubernur menghentikan dan juga bagaimana menghentikan kegiatan itu. Jadi tiba-tiba saya juga heran, kapan saja ilham ya kepada, padahal sudah beberapa kali saya mengharapkan kepada PW dan PWP PPT di Aceh, yaitu Siti Daud, Kamal Zaman, Pak Ilyas untuk bisa bertemu dengan Gubernur. Tapi tidak dapat sekali-kali kita berusaha, bukan tidak berusaha, tapi tidak dapat. Tapi oleh Pak Abdullah ini, Pak Ilham, dia dekati Kajati, juga beliau itu beritahu pada saya apakah Abu bisa hadir bawa kitab majelis saya atau buku sendiri dibawa saja, dan Abu dia hari pulang dia Kajati siap mengundang kepada saya baik itu Pangdam, Gubernur dan juga Polda dan juga dan saya juga. Ya, alhamdulillah dengan usaha beliau meyakinkan Pak Kajati, Pak Kajari ya, Pak Kajati, kita ada kelas pertemuan, saya menyampaikan apa itu tasawuf, bagaimana tasawuf, apa kegunaan tasawuf karena berorganisasi. Jadi mereka akan menyimak semua, baik saja dengan Anda. Hanya waktulah kepada guru untuk menanggapi penyampaian saya. Jadi terakhir Gubernur menanggapi saya diadakan dialog komunikasi. Saya dapat bersama untuk mencari alasan tentang kebenaran atau tidak sebenarnya ada tasawuf seperti itu.
Jadi itu tidak ada lagi kita ingatkan isu kejiwaan yang ditimbulkan oleh yang tadi selama setiap dan sebutkan demikian saya sebenarnya bukan mencari kebenaran tapi betul untuk memberikan benar agar asal untuk dijalankan. Alhamdulillah di selatan terhadap sedia untuk mengumpulkan ya kalau pesantren dan lainnya di pada hari ini khusus untuk memberikan penjelasan mengenai kebenaran ajaran kesucian terutama ajaran kesucian yang dibawa jadi itulah biasa yang tak beliau sebagai menteri Keuangan bersama beliau dapat memerintah pemakahan atau memberikan usaha dan konstitusi. Selanjutnya apa yang saya sampaikan ini dan ini kategori MPT yang ada di teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muliakan Abuya dan rombongan Habis Ahal dan seluruh kawan-kawan yang ikut bersama yang telah sampai di rumah Bapak Menteri Pak Julhaq, yaitu membaca doa kepada almarhumah. Semoga doa yang telah dibaca disampaikan ketujuannya. Semoga almarhumah diberikan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati juga Pak Julhaq dan seluruh keluarga besar, dan yang saya muliakan juga Pak Jufri, Bapak Ketua MPTT Aceh, Wali Nagro, dan seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di tempat ini. Bahwa baru saja Buya menyampaikan sejarah singkat tentang Bapak Julhaq ini, asal dan sejarah beliau sehingga berada di Banda Aceh, dan termasuk sejarah tentang jasa beliau saat waktu MPTT berada di dalam tekanan, yaitu para ulama-ulama Majelis MPU Aceh menyurati gubernur supaya Majelis Tauhid Tasawuf ini dibubarkan, segala kegiatannya dibubarkan, dilarang, sehingga singkat cerita terjadilah pertemuan antara Abuya atau MPTT dengan Forkopimda Aceh. Waktu itu hadir Bapak Gubernur Aceh, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Kajati sendiri sebagai tuan rumah, dan Kabinda. Jadi orang-orang nomor satu itu hadir semua, bertemu di Kejaksaan Tinggi, yaitu antara Forkopimda dengan Abuya dan kita semua, sehingga dengan pertemuan itu semacam dapat kekuatan baru bagi Majelis Tauhid Tasawuf, sehingga banyak yang terdiam
dari kalangan para ulama terhadap pertemuan itu. Surat kabar atau berita yang melalui surat kabar online itu banyak menuliskan pertemuan itu. Di antara lain ditulis MP ditolak, ditolak oleh MPU Aceh, MPTT disambut oleh Forkopimda Aceh, dan banyak berita-berita lain beredar waktu itu atas pertemuan ini. Ini adalah jasa, pertemuan ini jasa usaha yang dilakukan oleh abang kita Bapak Zulhaq, sehingga terjadilah pertemuan ini. Karena itu beliau sangat besar jasanya pada perjuangan ini. Mudah-mudahan ini jadi amal yang sangat bagus tentunya untuk beliau, juga untuk almarhumah. Namanya dicatatkan. Nama, ya dicatat nama Bapak Zulhaq Menteri ini dicatat dalam sejarah MPTT. Ibu juga baru-baru ini kami dengan Ibu-Ibu Petuwati mempercayai beliau setelah saya diarahkan oleh Abuya, yaitu ketua P2T Kecamatan Baitur Rahman, Husnul Khatimah. Beliau selalu hadir, bahkan beliau dengan Ibu-Ibu P2T, dengan Ibu Siti Nazia dan kawan-kawan setiap hari Jumat itu ada melakukan sumbangan, apa itu? Jum'ah berkah, memberikan berupa makanan dan apa saja untuk diantara lain lembaga-lembaga pendidikan dan rumah-rumah duafa. Ini luar biasa ibadah almarhumah dengan Pak Zulhaq. Jadi oleh karena itu beliau mendapat jabatan besar dalam PTT oleh dari Abuya, yaitu Menteri, Bapak Menteri Tauhid Tasawuf. Selamat Pak Menteri, semoga istiqamah dan tetap. Itu saja. Iya, disambung lagi oleh Bapak kita, Bapak Jufri Hasanuddin, Ketua Ratib Sribe Indonesia. Walaupun ada Bapak Ketua Sribe, tapi tidak dapat mempertemukan Ketua Ratib Sribe Indonesia tidak dapat mempertemukan MPTT dengan Forkopimda. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ketua Ratib Sribe dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita syukur marilah sama-sama kepada Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan rahmat karunia taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, dari berbagai momen kesempatan sangat sejuk kita, sangat damai kita, sangat bersyukur kita kepada Allah ketika kita terus diberi kesempatan untuk satu majelis dengan murabi kita bersama. Tentu baru 14 hari atau 15 hari yang lalu Abuya melakukan safari dakwah ke Banda Aceh ini, tepatnya hari Senin 2 minggu yang lalu. Maka kita bersyukur dalam konteks berbagai momen Allah mempertemukan kita. Makanya inilah bagian cinta Allah, Rasul dan Abuya kepada kita, pada majelis pengajian Tauhid Tasawuf. Ketika kita tidak menemukan jalan, tidak bisa dekat dengan Allah, di sisi lain tapi kita bisa dekat dengan orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi Allah, wali Allah. Ini bahagia rahmat bagi kita. Makanya menjadi aneh, menjadi tanda tanya besar ketika
momen-momen ini kita tidak manfaatkan. Betapa sibuknya kita, betapa pentingnya kita untuk dunia ini. Tapi investasi akhirat itulah yang menjadi tujuan kita. Ini majelis begini, ini investasi kita untuk menghadapi sang kali. Jadi bersyukur kita pada hari ini. Selawat iring salam tidak lupa juga kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah ya, murabbi kita, mursyid kita, ayah rohani kita, yang alhamdulillah sudah sampai ke Mesu ini. Menurut Jawa beliau nanti ke posko langsung kembali ke FAU, ke Labuan Haji. Ini lagi-lagi manifestasi cintanya Abuya kepada murid-muridnya, seperti yang disampaikan oleh Abuya dan untuk Cukri Daud dan Abi Daud Palo. Tentu dari satu sisi kita yang hidup merasa bersedih ditinggalkan oleh orang, terutama bagi Banjulhat dan jamaah. Tapi di sisi lain sebenarnya yang sedih kita bukan yang sudah berangkat. Yang sudah berangkat itu menjadi merdeka. Apalagi investasi almarhumah itu luar biasa. Jarang-jarang orang di pemerintahan, orang ketika ekonominya mapan, ketika hidup di tengah kota yang besar ini memikirkan jihad terhadap agama. Ini luar biasa. Dibuktikan bahwa bukan hanya harta yang dikorbankan, yang disumbangkan, yang dikontribusikan, tapi juga tenaga dan pikiran. Ini barangkali banyak ya, di antara jamaah-jamaah yang berkontribusi untuk bersama-sama MPTT, tapi tidak full dalam konteks yang dicontohkan oleh almarhumah. Jadi menjadi sangat berterima kasih ketika almarhumah hadir bersama-sama kita. Tentu kita kehilangan, tapi contoh dan teladan yang diberikan menjadi semangat kita untuk terus berjuang seperti beliau berjuang. Seperti apa yang digambarkan Abuya tadi dan juga Abi Cukri. Dari sisi lain, makanya kita berterima kasih sekali metode atau topologi yang dibentuk oleh Abuya mendidik para jamaah dan murid dari berbagai sisi. Ada tentang ulamanya, tentang pengusahanya, politisinya, pemudanya, masyarakatnya. Itu terakumulasi menjadi kekuatan MPTT yang luar biasa. Bahwa mungkin jarang kita lihat Bang Haji Julhat bersama-sama kita dalam sebuah pengajian lain. Tapi di luar itu, yang tidak terpantau kita, ternyata kita kalah jauh dengan Bang Haji Julhat dan kakak Yusmanidar berjuang untuk MPTT. Ini menjadi semangat kita ke depan seperti apa. Benar adanya bahwa berkecamuknya terhadap serangan terhadap MPTT, endingnya adalah, jadi endingnya kebahagiaan, akhirnya kebahagiaan yang kita capai ketika Bang Julhat dengan jaringan yang ada dia memanfaatkan Forkopimda. Tentu kita ketahui apa yang dilakukan Bang Julhat itu menjadi titik yang luar biasa, karena leading sector terhadap persoalan-persoalan keagamaan itu memang menjadi ranah kejaksaan tinggi. Jadi tepat sekali sehingga Kejati bisa memanggil gubernur, memanggil Pangdam dan Kapolda untuk menyelesaikan hal yang menjadi sangat mendesak kita. Jadi secara pribadi dan juga secara organisasi Ratit 1000 dan MPTT, kami mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Kakanda Haji Julhat dan almarhumah Kakak Yusmaidar yang telah luar biasa memberi sesuatu yang membanggakan kita. Mohon maaf atas berbagai kekurangan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga rombongan Umi dan Inya yang telah dapat kita berhadir yang sama-sama memuliakan dan dimuliakan Allah, istimewa kepada ahli bait Haji Zohar bersama dengan seluruh keluarganya. Doa yang disampaikan oleh Haji kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketiga yang kami hormati muliakan guru kita Syukri Ketua Hatib seluruh Indonesia, Pak Prince Hasanuddin, Pak Atin sebagai tokoh sesepuh tasawuf, Labuan Haji, Pak Nusrul, Wali Gubernur, dan juga seluruh para PW dan yang mengikut Pak PW, Ketua FPTPI Aceh, Pak Haji Kamrul Zaman, dan seluruh tokoh-tokoh tasawuf, para wali nandro, wali nandro kubra, Bandung, para petinggi, Kang Tuhan, Api, yang kami hormati, wali nandro, Bandung, dan lain. Maka atas daripada kita kalori, kita berdoa, maka oleh karena itu kami mewakili rombongan mohon izin Bapak Menteri doakan kami semoga kami dapat selamat sampai tujuan. Sekian demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.